Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dika Febriani dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Brilian Dila Putri Kartika. Kami dari jurusan Teknik, Prodi Teknik Komputer Kontrol, semester 6A. Sesuai dengan tugas akhir kami, yaitu tentang prototipe biogas berbasis Internet of Things, kami akan mempresentasikan lewat video berikut ini. Alasan kami membuat tugas akhir dengan tema biogas karena di sekitar kita, terutama di pedesaan, banyak masyarakat yang memelihara ternak sapi. Kami berupaya alangkah baiknya, khususnya kotoran lembu atau sapi tidak hanya digunakan untuk pupuk saja, karena kotoran sapi bisa menghasilkan biogas selain untuk pupuk. Sebab menurut penelitian kami bahwa masih banyak masyarakat pedesaan yang belum memahami tentang pembuatan biogas. Pembuatan biogas ini bisa meringankan beban masyarakat, khususnya pengguna LPG yang semakin hari harganya semakin mahal. Dan dengan pembuatan biogas ini, kotoran lembu atau sapi tidak akan terbuang sia-sia. Selain itu, terdapat juga keistimewaan dari limbah biogas yang sangat bermanfaat. Di antaranya, dapat digunakan sebagai pupuk dan dapat digunakan untuk menyemprot pada tanaman. Untuk keunggulan pupuk, hasil limbah biogas ini dapat membuat tanaman cepat tumbuh subur, dikarenakan di dalam limbah biogas tersebut sudah tidak terkandung gas metana lagi, sehingga akar tanaman akan cepat menyerap nutrisi-nutrisi dari limbah biogas tersebut. Keunggulan yang kedua yaitu biogas aman dan tidak dapat meledak, dikarenakan biogas terurai secara alamiah. Kami akan mempresentasikan tugas akhir lewat video berikut ini. Di sini kami akan memperkenalkan alat-alat dan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan biogas secara umum. Yang pertama yaitu kotoran sapi atau lembu dengan perbandingan 1:1, maksudnya 1 kg kotoran dan 1 liter air. Yang kedua yaitu tabung pengadukan. Yang ketiga yaitu tabung biogas. Yang keempat yaitu sensor MQ4 dan MQ135. Yang kelima solenoid valve 1. Yang keenam yaitu penampung biogas. Yang ketujuh yaitu sistem kontrol. Yang ke-8 yaitu sensor MPX 5700AB. Yang ke-9 yaitu solenoid valve 2. Yang ke-10 yaitu kompor biogas. Yang pertama yaitu proses pengadukan. Bahan-bahan yang digunakan yaitu yang pertama yaitu tabung tempat bensin dengan diameter 27,5 cm, panjang 44,5 cm. Yang kedua yaitu motor AC 1 fasa, lalu fan bel ukuran A31, kemudian 2 bule ukuran besar 15 cm dan kecil 5 cm. Selanjutnya yaitu 1 kg blok. Selanjutnya as pengaduk kotoran dengan panjang 50 cm. 1 saklar, kapasitor 10 mikrofarad, kran air dengan ukuran 2 dim. Terakhir yaitu kerangka penyangga motor dengan CL 1 batang.
Proses pengadukan yang pertama yaitu kotoran sapi atau lembu dimasukkan ke dalam tabung pengadukan dengan perbandingan 1:1. Selanjutnya kotoran sapi dimasukkan ke dalam tabung pengadukan. Masukkan air. Kotoran diaduk selama 10 menit di tabung pengadukan. Setelah pengadukan selesai, kotoran yang sudah tercampur dialirkan melalui selang ke tabung biogas dengan membuka keran penutup. Yang kedua yaitu proses fermentasi di dalam tabung biogas. Bahan-bahan yang digunakan yaitu yang pertama yaitu tabung tempat bensin dengan diameter 30 cm dan panjang 40 cm. Yang kedua, selang. Yang ketiga, keran dengan ukuran setengah dim. Yang perlu diperhatikan dalam pembuatan tabung biogas yaitu harus ada saluran pemasukan dan saluran pengeluaran. Dan untuk tingginya tidak sama. Untuk pemasukan lebih rendah daripada saluran pengeluaran. Yang kedua, permukaan atas tabung harus mengerucut atau menggelembung atau tidak boleh datar. Hal ini berfungsi untuk menyatukan gas di dalam tabung biogas. Pipa untuk keluarannya hasil fermentasi biogas harus berada di tengah-tengah. Maksudnya, posisi pipa keluarnya hasil biogas harus berada di tengah. Seharusnya tabung biogas ini aslinya 80% ditanam di dalam tanah. Namun pada tugas akhir ini kami memperlihatkan semuanya. Kenapa ditanam di dalam tanah? Karena agar tabung biogas ini awet dan agar terhindar dari perubahan cuaca panas atau dingin. Cara kerja dari fermentasi di dalam tabung biogas yaitu setelah kotoran dari pengaduk masuk ke dalam tabung biogas, kotoran akan difermentasi selama 5-7 hari. Baru akan keluar biogasnya. Waktu rentan itu ada tekanan yang keluar yaitu CO2 atau karbon dioksida, bukan gas metana. Oleh sebab itu, saat diuji coba dengan api, kompor tidak menyala karena CO2 lebih tinggi dari gas metana. Untuk keterangan, untuk tabung biogas perumahan untuk pengisian pertama menggunakan kotoran lama tidak apa-apa, walaupun gas metannya sedikit, akan tetapi kotoran yang baru lebih bagus. Yang kedua yaitu untuk pengisian pertama membutuhkan banyak kotoran sapi, namun untuk pengisian selanjutnya setelah 7 hari gas metan sudah keluar. Tabung biogas harus diisi setiap hari dan kotoran yang sudah tidak mengandung gas metan akan keluar melalui saluran pengeluaran secara otomatis. Kenapa otomatis keluar? Karena limbah biogas lebih ringan dari kotoran baru dan akan mudah terdorong keluar oleh gas metan itu sendiri. Lanjut saluran sensor MH4 dan MH135 dan solenoid valve 1. Bahan-bahan yang digunakan yaitu overload untuk tempat sensor 2 dim ke setengah dim, banyaknya 2 biji. Yang kedua yaitu keran setengah dim. Yang ketiga yaitu solenoid 220 volt dengan paralon setengah dim dan paralon T setengah dim. Untuk meminimalisir kebocoran gas metan, maka sensor MH4 dan MH135 dimasukkan ke dalam paralon 2 dim dan ditutup overload ukuran 2 dim ke setengah dim.
Dan untuk menutupi lubang pada paralon yang di dalamnya berisi sensor, kami menggunakan lem G dan dicampuri pasir. Setelah difermentasi selama 7 hari, gas metana akan keluar. Hasil dari biogas akan masuk ke saluran sensor MHI-4 dan MHI-135. Akan dideteksi oleh sensor nilai gas metan dan CO2-nya. Setelah nilai gas metan dan karbon dioksida sudah mencapai set point yang telah ditentukan, maka solenoid valve akan membuka. Set point didapatkan dari hasil uji coba pada biodigester di Desa Simo. Nilai set point yang ditentukan untuk gas metana ialah lebih besar dari sama dengan 275 ppm dan untuk gas karbon dioksida kurang dari sama dengan 152 ppm. Setelah gas metan dan karbon dioksida telah memenuhi set point, biogas akan masuk ke dalam penampung biogas. Yang keempat yaitu penampung biogas. Bahan-bahan yang digunakan yaitu 1. Selang air 1/8 dim. Yang kedua yaitu ban mobil pickup. Ketiga yaitu kran setengah dim. Yang keempat yaitu para lantai dengan ukuran setengah dim. Kerjanya yaitu setelah gas metan keluar dari solenoid valve 1, gas akan masuk ke dalam penampung biogas. Penampung biogas menggunakan ban karena media ban lebih kuat, aman, dan lentur dalam menampung tekanan dari biogas. Fungsi utama dari penampung gas yaitu apabila biogas itu tidak digunakan, sedangkan gas dari tabung gas memproduksi gas metan terus-menerus, bisa ditampung terlebih dahulu di penampung biogas. Yang kelima yaitu sensor MPX 5700 AP dan solenoid 2. Bahan-bahan yang digunakan yang pertama yaitu solenoid valve, yang kedua yaitu paralon dengan ukuran setengah dim, yang ketiga yaitu kran setengah dim. Setelah tekanan pada penampung biogas telah terisi penuh oleh gas metan, maka otomatis gas akan dialirkan menuju saluran sensor MPX 5700 AP. Pada saluran sensor MPX 5700 AP, tekanan biogas akan dideteksi. Jika tekanan biogas pada penampung biogas sudah mencapai set point, maka solenoid valve akan membaca dan membuka. Set point ditentukan dari hasil uji coba pada biodigester di Desa Simo. Nilai set point yang ditentukan untuk tekanan gas lebih besar dari sama dengan 75 kPa. Nantinya gas akan dialirkan ke kompor. Yang keenam yaitu kompor biogas. Bahan-bahan yang digunakan kompor 1 tungku, selang air 1 meter, dan kran setengah dim. Yang terakhir yaitu sistem kontrol. Bahan-bahan yang digunakan sensor MHI-4, sensor MHI-135. Yang terakhir yaitu sistem kontrol. Bahan-bahan yang digunakan box dengan panjang 19 cm dan lebar 11 cm, LCD 4x20 cm, sensor MHI-4, sensor MHI-135, dan sensor MPX 5700 AP, ESP32, relay IC 7805, TIP41, PCB, power supply 3 ampere, terminal box screw, soket banana, dan jack banana, I2C LCD, kabel secukupnya. Spesifikasi dari sistem kontrol yang pertama yaitu sensor MPX 5700 AP, yaitu sebagai sensor tekanan dalam tabung biogas. Yang kedua yaitu sensor MHI-4 sebagai sensor gas metana di dalam tabung biogas. Yang ketiga yaitu sensor MHI-135 sebagai sensor karbon dioksida di dalam tabung biogas. ESP32 sebagai controller dan media komunikasi wireless dengan Android. Relay sebagai saklar untuk solenoid valve. LCD digunakan untuk menampilkan IP address dan data-data sensor. Cara kerja pada sistem kontrol yaitu MHI-4 dan MHI-135 telah mendeteksi gas metan, maka data akan diolah oleh ESP32 sebagai microcontroller. Data dari microcontroller dapat ditampilkan pada smartphone Android dan LCD.
Jika data tersebut telah mencapai set point yang sudah ditentukan, di mana set point dari MHI 4 ialah lebih besar dari sama dengan 275 ppm dan MHI 135 kurang dari sama dengan 152 ppm. Setelah gas metan dan CO2 telah memenuhi set point, biogas akan masuk ke dalam penampung biogas. Selanjutnya, prinsip kerja dari sensor MPE 5700HP. Jika sensor telah mendeteksi tekanan pada biogas, maka data akan diolah pada ESP32 sebagai microcontroller. Jika data telah mencapai set point, di mana nilai set point dari MPE 5700HP ialah lebih besar dari sama dengan 75 kPa, maka hasil biogas akan dimasukkan ke saluran menuju kompor biogas. Prinsip kerja dari relay akan bekerja sesuai dengan pembacaan sensor yang telah mencapai set point. Ketika MHI 4 dan MHI 135 telah mencapai set point, maka relay akan menggerakkan cylinder valve akan terbuka. Jika kurang dari set point, maka cylinder valve akan menutup. Selanjutnya, jika relay pada sensor MPE 5700AP, relay akan bekerja sesuai dengan pembacaan sensor yang telah mencapai set point. Jika set point telah sesuai, maka cylinder valve kedua akan terbuka. Selanjutnya, prinsip kerja dari sensor MPE 5700HP. Jika sensor telah mendeteksi tekanan pada biogas, maka data akan diolah oleh ESP32 sebagai microcontroller. Jika data telah mencapai set point, di mana nilai set point dari MPE 5700AP ialah lebih besar dari sama dengan 75 kPa, maka gas akan bisa disalurkan ke kompor biogas. Selama proses fermentasi biogas, kadar biogas dapat dimonitoring menggunakan smartphone. Hal utama yang perlu dimonitoring yaitu smartphone Android, koneksi internet yang lancar, dan aplikasi biogas. Cara kerja dalam menggunakan aplikasi ini sebagai berikut. Yang pertama, buka aplikasi untuk monitoring biogas. Langkah kedua yaitu masukkan username dan password. Username dan password pada aplikasi ini, pengguna tidak perlu mendaftar terlebih dahulu karena username dan password sudah ditentukan dalam aplikasi ini. Username dan password yang digunakan yaitu username-nya biogas. Dan passwordnya bio123. Untuk mengecek apakah kita sudah benar memasukkan password atau belum, kita dapat menekan icon mata berikut ini. Setelah kita memasukkan username dan password, kita dapat menekan login pada tampilan aplikasi ini. Ketika kita berhasil login pada aplikasi ini, maka akan muncul tampilan monitoring seperti ini. Namun, ketika kita salah memasukkan username dan password, akan muncul notifikasi seperti contoh berikut ini. Ketika kita salah memasukkan username. Ini adalah contoh notifikasi ketika kita salah memasukkan username atau password.
Ini merupakan tampilan monitoring pada aplikasi biogas. Bagian-bagian utama pada tampilan monitoring ini sebagai berikut. Label waktu tanggal untuk mengetahui waktu, tanggal, bulan, dan tahun saat melakukan monitoring. Di dalam tampilan monitoring ini ada 3 kadar biogas yang dimonitoring. Yang pertama, gas CH4. Gas CH4 di sini sebagai komponen utama biogas dan memiliki nilai kalor tinggi, sekitar 60%. Yang kedua yaitu gas CO2 atau gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida di sini berperan untuk menentukan kualitas biogas. Yang ketiga yaitu tekanan gas. Tekanan gas agar gas pada penampungan tidak melebihi kapasitas. Di dalam monitoring ketiga kadar biogas tersebut ada bagian utama. Yang pertama, judul kadar yang dimonitoring. Yang kedua, tampilan data nilai dari pembacaan sensor. Untuk data nilai CH4 berasal dari pembacaan sensor MI4. Untuk pembacaan CO2 berasal dari pembacaan sensor MI135. Sedangkan untuk pembacaan nilai tekanan berasal dari sensor MPX 5700 HP. Untuk mengetahui apakah kadar nilai biogas sudah memenuhi set point, pengguna dapat mengetahui dari warna pada nilai pembacaan. Ketika nilai kadar biogas tidak memenuhi set point, maka warna nilai pembacaan berubah menjadi berwarna merah, seperti contoh pada pembacaan gas CH4 berikut ini. Sedangkan jika nilai pembacaan sesuai set point atau lebih dari set point, maka warna nilai pembacaan menjadi biru tua, seperti contoh pembacaan gas CO2 dan gas tekanan berikut ini. Set point untuk ketiga kadar nilai biogas ini yaitu untuk set point metana lebih dari 275 ppm, sedangkan untuk set point CO2 kurang dari 150 ppm, dan untuk set point tekanan gas lebih dari 75 kilopascal. Selain itu, jika set point kurang dari yang diinginkan, akan muncul tampilan notifikasi seperti pembacaan pada gas CH4 atau gas metana berikut ini. Notifikasi tidak hanya muncul pada tampilan monitoring saja, tapi notifikasi juga akan muncul pada tampilan smartphone seperti gambar berikut ini. Pada alat biogas ini, nilai sensor dapat dimonitoring karena menggunakan microcontroller ESP32. Di dalam microcontroller ini sudah tersedia modul WiFi, sehingga sangat mendukung untuk membuat sistem aplikasi Internet of Things. Selanjutnya, ESP32 akan mengirim data ke Firebase. Firebase merupakan layanan database yang dimiliki Google yang memiliki fitur real-time database. Data dari Firebase kemudian dikirim secara real-time ke smartphone. Hasil dari pengujian tugas akhir biogas ini ialah dengan menyalakan kompor biogas.
Sebenarnya, pembuatan biogas ada berbagai cara dan media. Di antaranya, yang pertama, ada media dari plastik. Yang kedua, ada media dari tabung. Yang ketiga, ada media dari cor. Dan yang terakhir, ada media dari tabung cor. Namun, pada pembuatan tugas akhir ini, kami membuat dengan media tabung. Dari semua media tersebut, prinsip kerja dari pembuatan biogas hampir sama. Yang terpenting dalam pembuatan biogas diantaranya, yang pertama, alat dari biogas usahakan semua harus rapat agar tidak bocor. Yang kedua yaitu kotoran sapi atau lembu harus bersih. Maksudnya tidak tercampur dengan pakan sapi atau tanah. Karena apabila tercampur di dalam tabung biogas akan menyebabkan tabung biogas menjadi mudah penuh. Itu bisa terjadi sebab kotoran tersebut akan mengendap di dasar tabung biogas, sedangkan biogas tidak dapat mendorong kotoran atau tanah tersebut untuk keluar. Menurut narasumber kami, Bapak Hartono, biogas selain bisa digunakan untuk memasak, biogas juga dapat digunakan untuk penerangan apabila produksi biogas yang dihasilkan tinggi. Sekian video dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.